Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para mahasiswa Sufa Al-Quran yang dirahmati oleh Allah SWT, insyaallah pada kesempatan tutorial yang kedua untuk materi ilmu mustalahul hadis, kita akan membahas tentang fasal yang pertama, yaitu tentang taqsimul khabar bi'tibar wusulihi ilaina, tentang pembagian khabar berdasarkan sampainya, cara sampainya kepada kita. Namun sebelum itu, mari kita buka majlis ini dengan sama-sama membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah bersama-sama mengenal istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu mustalahul hadis. Istilah-istilah yang akan kita dapati ketika kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Tentang ilmu mustalahul hadis itu sendiri, khabar, sunnah, athar, dan lain-lain sebagainya. Maka pada kesempatan tutorial yang kedua kali ini, saya akan menyampaikan tentang taqsimul khabar bi'tibar usulihi ilaina, pembagian khabar atau hadis berdasarkan cara sampainya kepada kita. Nah, secara global, pembagian khabar sampainya satu khabar kepada kita itu terbagi dua. Pertama, apabila khabar tersebut memiliki jalan yang banyak atau riwayat yang banyak atau diriwayatkan oleh orang yang banyak tanpa dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu, jumlah perawinya, jumlah yang meriwayatkan hadis atau khabar tersebut, maka itu dinamakan khabar mutawatir. Sekali lagi, bila suatu khabar atau hadis memiliki banyak jalan, banyak perawinya yang jumlahnya itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, 5, 6, 7, 10 atau yang sebagainya, maka itu disebutnya khabar mutawatir. Adapun kalau khabar tersebut memiliki jalan atau jumlah perawi yang dibatasi dengan jumlah tertentu, 1 atau 2 atau 3, maka itu disebut atau dinamakan khabar ahad. Khabar ahad. Jadi intinya, khabar berdasarkan sampainya kepada kita terbagi dua. Pertama, jika dia memiliki jalan yang banyak atau perawi yang banyak tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu, bilangan tertentu, angka tertentu, maka itu dinamakan khabar mutawatir. Tetapi sebaliknya, yang kedua, kalau satu khabar, satu riwayat, satu hadis dibatasi dengan jumlah perawi tertentu atau jumlah jalan tertentu yang dibatasi dengan bilangan tertentu, maka itu dinamakan khabar ahad. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, khabar mutawatir. Khabar mutawatir. Pengertian dari mutawatir itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan mutawatir? Mutawatir secara bahasa artinya at-tatabu'. At-tatabu'. Tawatar syai' ay at-tatabu' syai'. Nah, ini diambil dari ketika kita misalnya mengucapkan tawatarul mataru. Tawatarul mataru. Atau maknanya artinya tataba'a nuzuluhu. Tatabu di situ bisa
mengikuti atau beruntun jalan terus menerus. Artinya terus menerus. Hujan ketika kita tawatarul matar, jadi tidak hanya satu tetes, dua tetes, tapi terus beberapa tetes itu diikuti terus satu persatu dari belakangnya. Terus seperti itu. Maka tawatarul matar. Jumlahnya tidak terhitung, tidak terbilang dengan bilangan tertentu. Itu makna mutawatir secara bahasa. Artinya beruntun terus menerus. Kemudian secara istilah atau menurut istilah ahli hadis, yang disebut khabar mutawatir adalah ma rawahu adadun katsir. Hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, itu jumlah perawi yang banyak, tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. Tuhilul adatu tawatu'uhum 'alal kadzib, di mana secara adat kebiasaan umumnya jumlah yang banyak tadi itu mustahil untuk bersepakat, berittifaq untuk berdusta menyelisihi khabar yang dia bawakan. Kenapa mustahil? Mustahil sangat masuk akal sekali. Jumlah selain kita berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW bahwasanya majtama'a ummati ala khata', tidaklah umatku ini tidak akan pernah bersepakat tentang atas suatu kesalahan, dengan suatu kesalahan. Maka mereka otomatis secara akal, ditinjau secara akal, tidak akan mungkin jumlah yang begitu banyak semuanya sepakat untuk dusta, untuk mendustakan, menyelisihi khabar yang dia bawakan tadi. Karena mereka pertama berlainan, bisa berlainan tempat tinggal, bisa berlainan masa, bisa berlainan mazhab, bisa berlainan bahasa atau suku bangsa. Hal-hal itu semua menyebabkan mustahil untuk bersepakat dalam meriwayatkan suatu riwayat, mereka sepakat untuk berdusta. Maka itu dinamakan tuhilul adah tawatu'uhum 'alal kadzib. Mana ada kebiasaan secara umumnya, akal itu memustahilkan jumlah yang banyak tadi sepakat untuk melakukan kedustaan atau mendustakan hadis tersebut. Itu makna mutawatir secara bahasa dan secara istilah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kemudian syaratnya. Kapan satu hadis, satu riwayat bisa dikatakan mutawatir? Tentu dari ta'rif tersebut, dari pengertian tersebut secara istilah tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya suatu hadis, suatu riwayat bisa dikatakan sebagai hadis atau khabar mutawatir apabila memenuhi beberapa syarat berikut. Dan ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh suatu khabar untuk menjadi khabar mutawatir. Yang pertama adalah ayyarwiyahu adadun katsir. Hendaknya khabar tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi, banyak orang yang meriwayatkannya, bukan hanya 1, 2, atau 3 dan seterusnya. Tapi banyak. Berapa banyak ini? Tidak terikat dengan jumlah tertentu. Bisa 10, 20, 30, 100 dan lain sebagainya. Memang walaupun tidak ditentukan gitu, jumlahnya itu tadi, tapi memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau memang jumlahnya batasan yang tidak ditentukan, tapi batas minimalnya berapa? Nah, ada yang mengatakan 10, ada yang 20 dan seterusnya. Tapi yang al-mukhtar dipilih itu batas minimal satu khabar dikatakan mutawatir itu, kebanyakan para ulama mengatakan 10, tidak kurang dari
10 orang yang meriwayatkannya atau 10 jalan. Itu syarat pertama, yaitu diriwayatkan oleh orang yang banyak. Kalau kita lengkapi, tambahkan dengan minimal tadi, minimal 10 orang. Yang kedua, syarat yang kedua, an tujad hadhil kathra fi jami' tabaqatis sanad. Hendaknya jumlah yang banyak ini tadi, minimal misalkan 10 tadi atau 20, 30 tadi, itu berada di setiap tabaqat sanad, tingkatan-tingkatan sanad, mulai dari tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika khabar itu bisa dikatakan mutawatir kalau memenuhi syarat yang kedua ini juga tadi. Selain diriwayatkan oleh orang yang banyak, nah jumlah yang banyak ini harus ada di setiap tingkatan tersebut. Minimal sama, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Kalau kita anggap batasan minimal 10, maka di tingkatan sahabat harus minimal 10, tingkatan tabi'in minimal 10, tabi'ut tabi'in minimal 10. Tidak boleh kurang dari itu. Lebih dari itu boleh, tapi kita ambil jumlah minimal, yaitu 10. Maka itu disebut khabar mutawatir. Kemudian syarat yang ketiga, antuhilal adatu tawatuhum 'alal kadzib. Jadi adat, kebiasaan, akal itu memustahilkan jumlah yang banyak tersebut mereka semuanya bisa sepakat, bermufakat untuk mendustakan riwayat tersebut. Jadi tidak akan mungkin, secara akal pun tidak akan mungkin. Apalagi secara syar'i didukung oleh hadis Rasulullah SAW tadi, maksudnya umat ini, umat Islam, umat beliau tidak akan pernah bersepakat dalam satu kesalahan. Kemudian syarat yang keempat, yang terakhir, satu hadis bisa dikatakan mutawatir apabila ayyakuna mustanadu khabarihim al-his. Jadi yang dijadikan sandaran, ya, sandaran cara penyampaiannya bisa dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai dibukukan hadis-hadis tersebut semuanya antarik his, melalui perasa atau indera, panca indera, di mana mereka misalkan meriwayatkan hadis tersebut dengan cara sami'na, kami mendengar, atau akhbarona, telah mengabarkan kepada kami. Kabar, sami'na, ra'ayna, itu semua aulamasna. Nah, itu semua yang bisa dijangkau oleh panca indera tadi, itu dimakan al-his. Tidak dengan khayalan, tidak dengan khayalan, tapi memang tampak zahir gitu. Baik, itu kan syarat-syarat khabar mutawatir. Jadi sekali lagi, suatu khabar bisa dikatakan mutawatir apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh orang yang banyak. Yang kedua, jumlah yang banyak ini harus ada di setiap tingkatan tabaqat sanad. Yang ketiga, mustahil jumlah yang banyak, para perawi yang banyak ini semuanya sepakat untuk berdusta. Dan yang keempat, sandarannya atau cara penyampaiannya, meriwayatkan khabar tersebut dengan cara yang bisa diterima, dicerna oleh panca indera, itu al-his. Dengan cara misalkan kami mendengar, kami melihat, atau kami merasakan, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hukum hadis mutawatir, hukum khabar mutawatir. Apakah hukum khabar mutawatir tersebut? Khabar mutawatir ini manfaatnya, atau ketika seseorang mendengar, melihat, atau meriwayatkan suatu khabar mutawatir, maka khabar tersebut melahirkan ilmu ad-daruri, ilmu yang pasti, yang yakini, yang yakin, yang tidak diragukan lagi keabsahannya, tidak perlu lagi diteliti, ditimang-timang, dan lain sebagainya.
Begitu kita tahu ini khabar adalah khabar mutawatir, maka kita langsung terima. Kalau itu suatu perintah yang harus dilaksanakan segera laksanakan juga. Itulah khabar mutawatir. Sekarang pembagian aqsam khabar mutawatir. Khabar mutawatir ini kalau ditinjau dari lafaz dan maknanya itu terbagi dua. Yang pertama adalah al-mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi. Al-mutawatir al-lafzi. Yang khabar ini istilahnya mutawatir lafzi. Yang dimaksud dengan khabar mutawatir lafzi adalah di mana lafaz dan maknanya itu adalah mutawatir. Lafadznya mutawatir, tidak ada perubahan dari A sampai Z seperti itu. Maknanya pun seperti itu, tidak ada perubahan. Disebut mutawatir lafzi, yang lafadz dan maknanya adalah mutawatir, sama dari awal sampai akhir. Nah, kemudian tahu apa dari contoh dari hadis mutawatir lafzi tadi? Yang masyhur sebagai hadis mutawatir lafzi itu tadi merupakan hadis Nabi SAW yang bunyinya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku dengan sengaja, barang siapa yang berdusta dengan sengaja mengatasnamakan diriku Rasulullah SAW, maka bersiap-siaplah mengambil tiket tempat duduk di neraka. Nah, hadis ini merupakan salah satu dari hadis mutawatir lafzi, karena lafaz dan maknanya sama seperti itu. Semuanya mutawatir. Kemudian yang kedua adalah mutawatir al-ma'nawi. Mutawatir maknawi. Nah, hadis mutawatir maknawi ini lafadznya bisa berbeda, tetapi maknanya satu, sama. Atau yang mutawatir itu hanya maknanya saja, tetapi lafadznya tidak mutawatir. Kalau yang tadi mutawatir lafzi itu lafadz dan maknanya mutawatir, sedangkan mutawatir maknawi lafadznya tidak mutawatir, tetapi maknanya adalah mutawatir. Apa contohnya? Mutawatir maknawi ini banyak sekali. Mutawatir maknawi banyak sekali. Di antaranya hadis-hadis yang berkaitan dengan raf'ul yadaini fid du'a. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Hadis-hadis yang berkaitan dengan mengangkat tangan ketika berdoa itu ternyata banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat, kita tinjau, kita teliti, kita amati, hadis-hadis tersebut yang meriwayatkan tentang Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat tangan, itu memang pada qadiyah, pada perkara yang berbeda-beda, pada waktu yang berbeda-beda. Tetapi ada yang intinya satu, yaitu berdoa dengan mengangkat tangan. Berdoa dengan mengangkat tangan. Nah, maka hadis atau riwayat-riwayat yang berkaitan dengan doa Rasulullah SAW dengan cara mengangkat tangan itu ada sekitar 100-an hadis yang meriwayatkan Rasul berdoa dengan mengangkat tangan. Masing-masing hadis tersebut itu maksud dalam mengangkat tangan ketika berdoa memiliki atau berada pada qadiyah, urusan, perkara, keadaan, ibadah yang berbeda-beda. Tapi
masing-masing tadi kalau diambil satu persatu itu tidak sampai derajatnya mutawatir. Tidak sampai derajatnya mutawatir. Tetapi dikarenakan ya, jumlahnya begitu banyak, bi'tibar majmu'it turuq, berdasarkan dilihat ditinjau dari banyaknya kumpulan jalan-jalan tadi, riwayat-riwayat tadi, maka dikatakan ini mutawatir maknawi. Karena maknanya intinya sama, semuanya Rasul berdoa dengan cara mengangkat kedua tangannya. Perkara itu di sholat, perkara itu di qunut, perkara itu di istisqa ataupun yang lainnya, itu memang tidak sampai derajat mutawatir. Tetapi intinya yang mutawatir adalah maknanya. Intinya Rasul berdoa dengan cara mengangkat kedua tangannya. Maka ini yang dinamakan mutawatir maknawi. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ada khobar-khobar mutawatir itu? Ada nggak sebenarnya khobar mutawatir itu dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama banyak meneliti, mengumpulkan hadis-hadis yang kaitan dengan hadis-hadis mutawatir. Ya kalau secara tebak-tebakan, kira-kira ada tidak? Mungkin ada. Karena buktinya ada istilahnya. Ada istilah ini. Ulama membuat istilah tersendiri. Dibuat dalam bab khusus juga, bab khabar mutawatir. Berarti memang ada hadis atau riwayat-riwayat yang memang derajatnya sampai mutawatir. Nah, wujudnya, bentuknya khabar-khabar mutawatir itu, kalau ditinjau dari seluruh hadis yang ada, memang jumlahnya cukup lumayan. Dan di sini tidak terlalu banyak. Jumlahnya memang kalau hanya mutawatirnya saja memang cukup lumayan, banyak. Tapi kalau mau dibandingkan dengan jumlah hadis seluruhnya, tentu tidak terlalu banyak kan gitu. Nah, di antara hadis-hadis yang mutawatir itu hadis tentang haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis al-mashu al-khuffain, bicara tentang apa? Kaifiyat wudu bagi mukim atau musafir yang dia menggunakan sepatu yang tertutup, biasanya dari kulit atau yang sejenisnya, tidak transparan, tidak bolong, dan menutup mata kaki atau disebut khuf. Kalau dua khuffain, mashu alal khuffain. Nah, hadis ini memang dibahas dalam bab tersendiri yang berkaitan dengan wudu, bukan pada babnya sekarang. Intinya hadis itu salah satu dari bagian hadis mutawatir. Kemudian raf'ul yadaini fi shalah, hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika salat, ketika doa, atau dalam doa, baik salat ataupun doa. Kemudian hadis yang lafadznya naddarallahu ra'an dan yang lainnya. Itu masih banyak ya. Intinya kalau hadis mutawatir sendiri sebenarnya lumayan banyak jumlahnya. Tetapi kalau dibandingkan dengan seluruh hadis Nabi yang ada, tentu tidak banyak. Nah, karena hadis-hadis mutawatir itu memiliki keistimewaan, kelebihan dari sisi derajatnya, hukumnya sendiri, maka para ulama juga berusaha mengumpulkan hadis-hadis tersebut untuk memudahkan bagi para pelajar, qari, para yang ingin mempelajari ilmu dalam mendalami hadis. Para ulama berusaha mengumpulkan hadis-hadis mutawatir tersebut dalam satu kitab. Nah, di antaranya yang terkenal adalah Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Kitabnya namanya Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Ini karya Imam As-Suyuti.
Nah, ini dibuat perbab gitu, secara urutan perbab. Kemudian ada kitab lain yaitu namanya Qatful Azhar. Ini masih karya Imam As-Suyuti juga yang merupakan ringkasan daripada kitab Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Dan ada kitab lain yang namanya Nuzmul Mutanathir Minal Hadithil Mutawatir. Ini karya Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Nah, itu adalah 3 buah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai pembahasan kita tentang hadis mutawatir. Kemudian masuk ke pembagian khabar yang kedua berdasarkan sampainya kepada kita. Pertama mutawatir, yang kedua adalah ahad. Nah, sekarang kita akan bahas tentang khabar atau hadis ahad. Apakah yang disebut dengan ahad itu sendiri, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Nah, menurut bahasa, yang dimaksud al-ahad, khabar al-ahad, al-ahadnya itu secara bahasa itu berasal dari kata ahadun, atau jamak dari kata ahadun yang artinya wahidun, yaitu satu atau tunggal. Berarti secara bahasa maknanya yang disebut khabar ahad adalah khabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Itu secara bahasa. Makna secara istilah, atau adapun makna secara istilah yang disebut khabar ahad adalah huwa ma lam yajma' syurutal mutawatir. Hadis-hadis, khabar-khabar yang, kalau makna secara letterlek, secara harfiah, khabar-khabar yang tidak mengumpulkan syarat-syarat khabar mutawatir. Maksudnya khabar yang tidak memenuhi syarat-syarat khabar mutawatir itu disebutnya khabar ahad. Kalau yang memenuhi 4 syarat tadi, maka dikatakan khabar mutawatir. Tapi kalau kurang 1 atau 2 atau 3 atau tidak ada semuanya, itu disebutnya ahad. Tidak lagi apa? Mutawatir. Nah, itu pengertian khabar ahad dan menurut bahasa dan juga menurut istilah. Hukumnya, apakah hukum khabar ahad itu? Kalau tadi mutawatir yufidu ilmu daruri atau yakini, melahirkan ilmu daruri yakini yang langsung bisa diterapkan, diterima dan diambil, tidak perlu dibahas lagi, dikaji lagi, diteliti lagi. Tapi kalau khabar ahad, nah ini masih memerlukan kajian, penelitian, sehingga ini dinamakan atau masih melahirkan khabar ahad ini ilmu an-nadhari, itu teori, ilmu nadhari, masih perlu penelitian dan pembahasan lagi. Nah, adapun pembagian, ada khabar ahad pun terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau tadi khabar mutawatir terbagi 2, khabar mutawatir lafzi dan maknawi. Nah, sekarang khabar ahad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh minimalnya 3 orang, boleh lebih. Yang kedua aziz, itu khabar yang diriwayatkan oleh minimalnya 2 orang atau lebih, boleh. Dan yang ketiga adalah gharib, yaitu khabar yang diriwayatkan oleh hanya 1 orang atau lebih. Jadi minimal 1 orang. Masuk minimal tadi. Kalau yang masyhur minimal 3 orang tadi, itu kita ambil semuanya. Semua itu diambil dari ibrahnya itu pada akal, paling jumlah yang paling sedikit. Kalau ketika kita memiliki beberapa tabaqat, tingkatan dari sahabat,
tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Nah, di mana kita lihat, kalau kita lihat didapati dalam satu khabar dari tingkatan sahabat itu sangat banyak, ada 20, 30 ataupun 100-an. Begitu di tabi'in ternyata hanya satu orang atau dua orang atau tiga orang. Nah, ini nanti penamaannya istilah menjadi berbeda. Kalau ada di salah satu tingkatan tabaqat tadi itu hanya satu orang saja yang meriwayatkannya, maka itu dinamakan qarib. Walaupun yang lainnya lebih dari satu, tapi kita cari mana yang paling sedikit di setiap tingkatan tadi. Kalau yang minimal ternyata dua orang, maka dinamakan aziz. Kalau yang minimal itu tiga, maka dinamakan masyhur. Nah, itu akan kita bahas satu persatu. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan ambil salah satu dari hadis masyhur, pembagian khabar ahad itu, yaitu mungkin hadis masyhur. Masyhur secara bahasa artinya terkenal, gitu kan? Masyhur. Dari kata syahartul amro. Jadi diambil dari isim maf'ul min syahartul amro, ay a'lantuhu wa adhartuhu. Kalau saya syahartul amro, saya maksudnya adalah saya umumkan, saya tampakkan, saya perlihatkan kepada orang lain. Itu secara bahasa. Yang masyhur adalah yang tampak, yang terlihat, terumumkan di publik. Kenapa dinamakan demikian? Dinamakan demikian wasumya bidzalik lidzuhurihi. Dinamakan masyhur karena dia zuhur, tampak, jelas, terang, tidak tersembunyi. Maka disebutnya masyhur. Secara istilah adalah maknanya ma rawahu salasatun fa aktsar. Suatu hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih. Tiga orang atau lebih. Maksudnya fi kulli tabaqah, pada setiap tingkatan tabaqatnya, mulai tabaqat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya ke bawah, minimal tiga orang. Gitu. Yang lebih boleh, tetapi kita cek mana yang minimal. Maka malam yablug haddat tawatur, tetapi belum sampai pada batasan hadis mutawatir. Jadi dia diriwayatkan oleh tiga orang ataupun banyak, tetapi tidak sampai syaratnya tadi, tidak sampai memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Gitu. Itu yang dimaksud dengan khabar masyhur, minimal tiga orang. Mau dari awal tiga semua, itu juga dinamakan masyhur. Ada yang 10, 50, 30. Ternyata kita dapat satu tingkatan hanya tiga orang. Itu juga masuk khabar masyhur. Itu. Ada contohnya, atau disebutkan contohnya dalam kitab. Hadis yang masuk dalam hadis masyhur adalah contohnya hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u. Lanjutannya ini hanya potongan. Hadisnya lumayan panjang. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Jadi sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengambil ilmu itu dari hambanya, manusia ini, dengan cara begitu saja langsung diambil semua. Misalkan yang dikasihkan 100 ke seluruh hambanya ini, kemudian diambil lagi semua oleh Allah langsung 100. Tidak. Tetapi dengan cara lain, mengambilnya itu tidak langsung diangkat ilmunya, tapi dengan cara yang lain, yaitu
walakin yaqbidul ilma bimautil ulama. Nah, akan tetapi cara Allah menghapus ilmu ini dari dunia, dari hamba-hambanya ini, dengan cara mewafatkan para ulama. Mewafatkan para ulama. Dan bisa dibayangkan, kalau satu ulama mati atau meninggal dunia, butuh waktu berapa puluh tahun lagi akan lahir, akan muncul, akan jadi seorang ulama tadi. Berbeda dengan jabatan yang lain. Hari ini satu jenderal mati, besok atau hari itu juga bisa langsung dilantik menjadi jenderal. Hari ini gubernur, presiden, lengser, mundur, atau meninggal, saat itu pun bisa langsung digantikan oleh yang lain. Tetapi ketika satu ulama meninggal, siapa yang siap menggantikan? Siapa yang mau menggantikan? Itu disebut hadis, termasuk hadis masyhur. Betapa pentingnya peran ulama di dunia ini, menerangi kehidupan dunia ini. Apa akibatnya ketika tidak ada ulama? Lanjutan hadisnya, hatta idza lam yabqa alimun akhadhan nas ru'asa juhalan. Ketika tidak tersisa seorang alim pun di dunia ini, maka manusia umumnya akan mengambil para pentolan-pentolan atau sebagai pemimpin mereka, sebagai dianggap alim yang dimintai fatwa, menjadi ulama, ustadz mereka adalah para ru'asa juhal, dengkot dan dengkotnya para orang-orang yang bodoh, yang mereka nggak tahu ilmu tentang agama, tentang Allah. Apa akibatnya? Ketika ditanya, fasa'alu atau fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika manusia itu butuh satu fatwa, ditanyakanlah kepada dia, minta fatwa. Begitu fatwa disampaikan tanpa ilmu, akibatnya dia akan memfatwa tanpa ilmu, dia sendiri sesat dan menyesatkan orang lain juga, karena fatwanya tadi tidak berdasarkan ilmu. Maka itu yang dinamakan atau pada saat itu, keadaan seperti itu, termasuk Allah Subhanahu wa taala telah mengambil atau menarik ilmu dari hamba-hambanya di dunia ini. Insyaallah muhadharah ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali pada tutorial yang ketiga. Kita masih ulas lagi kaitannya dengan hadis masyhur. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.